Lo tau gak kamera gue yang pertama mereknya apa? Apa? Merek Pren. Apa tuh? Kagak ada di sini. Pren, gue pinjem kameranya Pren. Coba orang boleh motor di Indonesia nggak belau gambarnya. Oke. Abu-abu, Ini. suhu udara. Jadi sebenarnya fotografer di olahraga tuh jangan terpaku dengan satu titik. Lighting, lu misalnya Australia Open, lu sambil ingusannya bagus gambarnya karena cahaya miring. I'm ready, guys. Udah siap semua? Oke. Obrigado. Sobat-sobat Obrigado. Selamat datang kembali ke channel Obrigado. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau itu, nggak boleh ngomong beliau. Tadi mana sama Mbak Ayu. Dia itu seorang fotografer, salah satu fotografer juga yang paling top dan cukup berpengaruh di Indonesia di fotografi olahraga, ya. Ada banyak fotografer olahraga di Indonesia, tapi salah satu yang paling paling legend kayaknya. Salah satu ya paling legend, ada beberapa. Namanya Chandra Mohamin. Gue manggil lu apa nih? Bang Chandra. Yang baik-baik aja. Bang Chandra aja deh. Bang Chandra, selamat datang di Obrigado. Bob. Orang gak kenal lo, Bob. Ya nggak apa-apa. Ya gini, jadi biasanya karena kita udah kenal akrab, kalau saya manggil Bang Chandra ini biasanya Bobby. Singkatannya apa? Bocah lucu. Ya, saya biasa manggil dia Bobby. Bob. Saya juga nggak tahu tuh dari mana tuh Bob itu, ya. Tapi bahasa persaudaraannya Bob itu hanya di kalangan kita aja sebenarnya. Nah, Bang Chandra ini sekarang itu udah pensiun dari tabloid bola, tapi dia masih aktif, ya, motret baik di olahraga, musik, dan komersial gitu. Tapi sebelum ke situ, saya mau tanya dulu sama Bang Chandra, lu tuh lahir di mana? Kayaknya lo salah nanya sama gue dah. Gue nggak ada istimewanya sih. Nggak apa-apa. Ya, tapi kalau mau istimewa dari sekarang lo pesen aja. Bagi gua lu istimewa. Enggak, lo pesen aja sekarang. Ada terang bulan tuh martabak. Enggak. Lu lahir di mana? Ini serius nih, Bob. Oke. Oh serius nih. Nah, Oh jadi. lu yang bercanda mulu lo. Ya, Petan. Galak banget. Lahir di mana? Lu gede di mana? Coba. Gue lahir di Jakarta. Oke. Ya, di Salemba, tepatnya di Jalan Kenari gitu kan, Oke. Kecamatan Senen. Oke. Oke, di RT situ. RW sekalian yang lengkap Ya, bisa. jadi lurah aja sekarang. Nah, oke, lu lahir di Jakarta ya. Lu dulu sekolah, kuliah, kerja, kuliah, SMA, SMP. Gue kuliah tuh nggak sampai kelar. Oke, di mana? Di UT, tapi gue sampai semester 1 gue nggak nyelesain kuliah. Oke. Karena gue kan anak gang, jadi keluarga prihatin. Jadi gue lebih banyak bekerja dulu lah gitu kan. Artinya bekerja yang gue cari, yang gue senengin gitu kan. Oke. Jadi dari kecil tuh gue sangat punya keinginan bekerja karena hobi gitu. Oke, pekerjaan apa yang pertama dulu? Dulu jadi pekerjaan itu gue seneng baca-baca gitu kan. Oke. Nah, akhirnya Enggak dulu. Kerjaannya baca-baca. enggak dulu Baca itu hobi lo. awal gue tuh senengnya baca-baca. Oke. Kalau zaman sekarang berinovasi jadi hobi. Oke. Kalau zaman dulu kan literasi bahasa kan terbatas gitu Oke. kan. Jadi kalau lu cerita lama ya begitu. Jadi lu senang baca. Nah, seneng baca, lantas akhirnya gue tertarik menjual koran. Oke. Oke, menjual koran akhirnya gue dalam ketekunan gue menjual koran itu akhirnya gue punya pelanggan yang banyak, ada 50 orang. Jadi gue nggak perlu lagi untuk dagang koran di lampu merah. Oke. Oh dulu pernah, lu pernah dagang koran di Lampu Merah. Ya, Oke. jadi akhirnya gue berinovasi dari tadi dagang di lampu merah, akhirnya gue punya pelanggan dan akhirnya tiap hari gue ngeloper istilahnya Bang sepeda.
Bahasa dulu tuh ngoper gitu kan. Loper koran. Loper koran. Oke. Jadi gue tinggal suplai itu tiap pagi Di Kenari. di daerah sekitar Jakarta Pusat. Oke. Itu Jadi itu pekerjaan pertama kerjaan lu? pertama gue. Sambil kuliah atau enggak? Sekolah gue. Waktu itu Waktu zaman-zaman sekolah. Sekolah gue itu, jadi gue sekolah SMP itu adalah di Pegangsaan, di Permas. SMA gue tuh karena gue pekerja, karena gue dari SMP keluar dari rumah. Oke. Udah mandiri gue. Oke. Jadi gue kerja sambil sekolah. Nah di PGRI 21 itu di Kemayoran itu ada sekolah malam. Jadi gue sekolah malam di situ. Kalau pagi gue kerjanya ngeloper. Nah Oke. kenapa gue menyinggung dengan fotografi gitu kan. Jadi memang ada benang merahnya ya. Karena gue sering baca koran gitu kan. Karena setiap hari baca koran. Dan akhirnya gue melihat majalah-majalah dari luar gitu kan. Nah akhirnya gue sering kebet-kebet gitu kan. Kebet-kebet itu apa ya? Ya arti kata kebet-kebet majalah-majalah luar lah. Lihat-lihat. Lihat-lihat. Bahasa dulu kebet-kebet gitu kan. Kalau bahasa sekarang lihat-lihat. Nah, gue baca di biografi lo itu, lu sebenarnya atlet ya? Atlet taekwondo. Gimana tuh ceritanya? Nah kebetulan gue di SMP tuh di tahun 80-an gue memang gemar berolahraga. Gue tuh nggak ngerokok deh. Oke. Gue baru ngerokok tuh tahun 98. Oke. Jadi gue dari kecil tuh nggak ngerokok. Nah gue tekunin taekwondo. Ternyata taekwondo itu menjadi sebuah networking. Nah taekwondo itu tanpa sengaja bisa menjadi sebuah finansial. Oke. Bisa gue ikut pertandingan, gue dapat bonus. Oke. Bisa ke antara cabang, antara DKI, antara nasional, Oh, lo sampai ke pelatnas gitu kan. Oh, lu pernah ikut pelatnas taekwondo? Gue pernah ikut pemusatan pelatnas lagi itu di Century Park. Selama 1,5 tahun gue tinggal di hotel, anak kampung tinggal di hotel lantai 4 tuh. Itu tahun berapa tuh? Tahun 93. 93, oke. Jadi tahun pemusatannya dari tahun 92 awal akhir sampai tahun 93 akhir dah. Lu taekwondo pernah ikut apa aja? Jadi gue pernah juara nasional. Wad. Wow. Wadidaw kan. Ngeri. Lu juara nasional. Ya kalau nggak percaya, lu musyrik sama gue. Percaya sama Tuhan. Tahun berapa, Bob? Itu ya gue dari mulai tahun 85-an, gue berakhir tahun 93. Setelah habis selesai pelatnas. Pas lu juara itu tahun berapa? Tahun 90-an. Tahun 90-an. Di kejuaraan apa? PON? Gue pernah pengcap. Pengcap, antara daerah, lantas antara wilayah, ya antar sama DKI ke Jurnas. Lu kok pengen tahu dah kalau mau tentang gue kenapa bisa kamera gitu kan? Dulu gue nggak punya kamera dah gitu kan. Gue orang prihatin. Pada saat itu yang punya kamera itu orang-orang udah kaya gitu kan. Tapi orang dulu kayaknya gaul, enaknya. Beda sama sekarang gitu kan. Orang kaya dulu gaul gitu kan. Dia masih paham tentang apa ya, pride Indonesia. Gitu kan. Itu dari taekwondo, lu kemudian mulai hobi motret atau gimana? Gue di taekwondo udah hobi motret. Udah hobi Dari motret? SMP itu gue udah bisa motret. Oke. Jadi ceritanya gini ya. Di tahun 85-an itu, gue seneng musik kan. Selain olahraga gue seneng musik. Suatu ketika, gue ngeliat salah satu album band dari Inggris nama Pink Floyd gitu kan. Nama album itu kalau nggak salah Huma Guma. Tiba-tiba gue liat gambar ini keren banget ya. Itu caranya gimana ya? Di zaman itu kan. Makanya gue tuh menjadi trigger gambar itu mencari jawaban gitu kan. Gimana caranya bikin Gimana gambar caranya gitu. Gimana ternyata itu bagian dari sebuah fotografi, singkatnya seperti itu. Nah sejak itu gue pelajari. Kemudian lo tertarik menjadi seorang fotografer? Ya enggak juga. Taekwondo, motret juga. Bukan jadi taekwondo juga. Itu belum sebagai profesi. Belum profesi. Nah akhirnya disitulah mulai tertarik. Lo tau gak kamera gue yang pertama mereknya apa? Merek Pren. Hah? Pren. Apa tuh? Kagak ada di sini. Pren, gue pinjem kameranya Pren. Balul. Nih, sobat Obrigado. Kalau ngomong sama dia, lu mesti tahan mental. Soalnya kalau kita serius, nah dia begini nih.
Isinya bercanda terus kita dulu. Enggak supaya kita itu kesan guyup kan tuh harus ada norma-norma apa ya? Happy-nya dah gitu kan. Emang lu nggak happy? Enggak happy. Sekarang nih gue lu nggak happy. Happy, makanya lu ketawa sambil kesel kan. Hah? Enggak, gue nggak ketawa, gue kesel. Kesel tapi muka lu senyum. Bete. Itu namanya host dikerjain sama narasum. Jadi itu dah, makanya gue kenapa orang kaya punya kamera itu orang kaya semua, tapi orang kaya dulu tuh gaul gitu kan. Jadi lu Jadi gue pinjem orang kaya dulu tuh baik-baik. baik-baik, makanya gue pinjem. Ya seperti orang kaya sekarang. Gue nggak tahu lah, Atau orang yang pura-pura kaya kali ya. mungkin Ya. ada orang kaya miskin, gaya miskinnya terbalik-balik sekarang dah. Ya. Absolut ngelihatnya gitu kan. Tapi intinya dia orang dulu tuh apa ya? Tulus gitu loh. Oke. Hmm, Jadi tulus. orang sekarang nggak tulus. Sekarang kosong kayak buku catatan. Lu jangan banding-bandingin. Ini kan pengalaman gua gitu kan. Gue cuma nanya lo. Gua jawab lo kesel. Gue cuma nanya. Jadi orang sekarang tuh banyak yang nggak tulus ya. Kalau si Tulus penyanyi sih namanya. Oke Bob. Nggak, Gini lanjut. Bob, Bob. Kapan lu mulai? Lu kan tadi lu bilang lu kamera lu itu namanya pren karena lu. Nah, mereknya gue jelasin. Ya pinjem pren. Ricoh KR5 dulu. Ricoh kayak Dan saya standar. itu kamera pertama lu. Bukan kamera, minjem, pren. Oke. Enggak, gua nanya kamera pertama. Ntar lu. dulu, awal pertama gue nih. terus pinjam. Makanya dari awal. Nah dari taekwondo gue punya finansial deh. Kan? Ya kan? Gue pernah dapat emas. Oke. Di gift dari orang yang suka waktu gue bertanding juara dikasih emas 100 gram gue. Oh, oke. Sampai mak gue collab sakit gitu kan. Bapak gue nggak punya duit. Ya gue bilang jual aja tuh emas gitu kan. Oke. Bapak gue bisa keluar dari rumah sakit. Oke. Itu jadi nah akhirnya dari taekwondo itu menjadi sebuah networking. Nah kebetulan gue temen gue anak menteng semua dah. Wis. Wadidaw dah. Oh, zaman dulu mah Anak menteng gang. luar biasa ya. Anak gang gue kenal sama anak menteng. Rumah gue kan tinggal nyebrangnya ke Cikini, Iya, benar. Kilosari gitu kan. Mainin gue di situ kan. Jalan Sukabumi gitu kan. Kalau sekarang kan trennya gua anak selatan, Bos. Oh, Ini kalau dulu dia zamannya anak pusat, beda lah. ngomongnya pakai which is. Oke, Nah terus. itu. Lantas gue pertama yang gue beli dari kocek uang gue itu Olympus OM1M. Oke. Lensanya Soligor. Oke. Dan itu variabel 35 sampai 135 dan dia bisa makro gitu kan. Oke. Itu keren banget lensa itu. Iya. Kamera itu keren banget. Ya, Cuman gua kan kamera pertama gue juga sama Olympus. lu jangan ikut-ikutan. Enggak dong. terus. Ya tuh. Nah, jeleknya apa ya? Jeleknya Olympus tuh viewfinder sering karat kan gitu. Nah, itu loh. Tapi nggak ada ngaruh dengan hasil gitu kan. Cuman cara pandangnya aja Pak yang ganggu lah gitu. Ya, Tapi agak buram aman lah agak. Nah, zaman itu semua tuh ngedukung ya. Enggak, lu beli kamera itu Dari hasil taekwondo lah. dari hasil taekwondo. Itu kamera pertama lo ya. Sama gue. Dan akhirnya gue ngompreng deh tuh. Oke, ngompreng itu apa? Arti kata gue, temen gue kan anak-anak atlet, misalnya anak-anak taekwondo gitu kan, anak poli, fotoin gue dulu lah, oke gue fotoin, ntar lo beli ya gitu kan, ya gue fotoin, tiba-tiba gue dikasih nggak minta kan, akhirnya langsung jadi pendapatan yang nggak gue pikir itu menjadi sesuatu, tapi yang gue pikir adalah ini pekerjaan satu menyenangkan gitu. Nah itu yang paling penting, memang dasarnya gue pengen kerja tuh harus senang dulu gitu kan. Gue yakin duit itu akan ngikutin sendiri gitu kan. Nah itu sih, jadi memang gue terlahir dari awal tuh udah komersil gitu kan. Nah, lu tuh belajar motret belajar sendiri atau gimana? Atau ada yang ngajarin? Kalau bahasa kerennya apa ya? Otomotok apa otomotok? Otodidaktik. Otodidak. Ya, otodidak gue. Otodidak. Belajarnya dari apa? Nah dulu gue pernah buku fotografi, gue sangat mengapresiasi ya. Itu Ed Zulverdi. Ed Zulverdi. Mat Kodak judul bukunya. Nah itu Pak Ed Zulverdi. juga. Nah dari situlah gue bisa belajar tentang basic kamera. Oke. Dari asa yang terbatas gitu kan. Sampai asam iso sama aja ya. Oke. Tapi kalau makan itu susah. Ya, iso ntar lu ini. Asam urat, asam urat. Nah, lensa standar tuh berapa gitu kan. Nah,
pada saat itu berdominan dengan lensa standar 35 sampai 50 gituan. Nah dari situ gue tekunin lah gitu, tekunin. Akhirnya gue cuman gue tunggu sebelum gue lanjutin nih, gue harus berterima kasih dulu nih Oke. sama orang-orang yang melintasi dalam hidup gue di fotografi. Yang pertama tuh yang gue sangat banyak terima kasih adalah Pak Zainal Effendi. Pak Zainal Effendi, Nah, Suara dia tuh- Sinar Harapan. Enggak, dia bos gue di tablet bola. Oh, tablet bola. Nah, tanpa di itu gue bukan siapa-siapa. Oke. Dan banyak gue teman-teman gue dukung kayak modelnya Dodi, Stefan Sihombing, Julian Sihombing. Artinya gue juga pengen kasih tahu sama teman-teman nih gitu kan. Sehebat apapun tuh kita tuh pasti ada orang lain yang ngedukung gitu kan. Iya, iya. Dan harus disadari bahwa kita keren tuh karena produk sosial. Oke. Yang tadi gue ceritakan. Mhm. Lu tanya kamera pertama lu merek brand gitu. Kalau nggak ada bantuan brand, gue nggak bisa minjem kamera gitu kan. Nggak bisa mengeksplorasi tentang kamera. Akhirnya ada Pak Eds gitu kan, dengan buku-bukunya itu menjadi input gua secara teori gitu. Dan artinya bahwa gua sadar diri bahwa gua tuh bisa jadi sekarang ini ada pendukung gitu. Nah, lu pertama kali kerja di koran, koran apa? Gua pertama kali kerja tuh nggak di mana di tablet bola aja. Jadi lu dari awal emang? Dari awal sampai akhir di situ. Ya, ceritain dong gimana lu cara dulu masuknya? Dulu mungkin ya, dulu SDM jadi fotografer tuh sangat dikit kayak. Ya. Dikit, terus kemampuan untuk bisa meraih sebuah ilmu fotografi lebih lanjutan juga sangat jarang gitu. Karena memang bentuknya fisik ya dulu kan. Buku lah gitu kan. Atau di sebuah majalah yang ada acara bulanan gitu kan. Nah itu gue intens untuk mengunduh hal-hal seperti itu gitu kan. Misal gue kalau nggak punya buku, gue ke Gramedia. Kan dulu kan Gramedia. Terus Etnobook. Nah, lama-lama yang punya Ento kenal gitu kan. Ya sekarang yang punya Ento udah meninggal kan. Dari situlah, nah salah satu Etno juga mencerdaskan gue tuh dari buku-buku. Lama-lama gue beli. Dan akhirnya semua pendapatan gue tuh gue curahin untuk beli buku untuk menambah wawasan gue. Waktu lo udah kerja di tablet bola atau belum? Udah mendekati. Jadi gue sebenarnya waktu kuliah semester 1 tuh gue udah punya duit lah. Udah secara pribadi ya kan. Udah punya duit, jadi gue bisa beli, mengatur lah gitu. Artinya gue dari SMP kan udah mandiri kan, udah ngekos sendiri kan. Sampai kuliah juga, mau kuliah juga gitu kan. Jadi intinya gue udah bisa ngatur manajemen lah gitu kan. Jadi semua tuh udah otomatis gitu kan. Ya akhirnya buku itu gue cicil dulu foto file gitu kan. Yang kecil-kecil kan dulu kan. Ya kan? Sekarang udah kagak ada ya foto file kan. Magnum atau bukan Magnum ya, Phaidon nih. Cetakan Phaidon itu yang gue beliin foto file, lama-lama kumpul-kumpul banyak sampai ada fotografer Magnum gitu kan. Gue kumpulin, menarik ya gitu kan. Ada fotografer dulu Hendrik Kentri Bresong, ada Erwin, ada Harley Dapon Harley apa? Gue nggak tahu. Ada. Joseph Kodelka gitu kan. David Harlan Harvey. Nah, lu masuk ke bola, lu ngelamar atau gimana? Nah dulu deh. Jadi di sebelum gue kenal fotojurnalis dokumenter, gue itu tertarik dengan salah satu majalah dari Amerika. Karena gue tukang pelopor koran, jadi di depan mata gue tuh majalah luar tuh ada di depan mata gue. Nah karena yang punya kenal gue kebet-kebet deh tuh. Namanya Sport Illustrated. Nah fotografer role model gue ada nama Neil Lever. Satu lagi Walter Ios Senior. Tapi kalau mau tentang kualitas Neil Lever. Kalau ngomong olahraga dari 1 sampai Z itu Walter Ios Senior. Tapi buat gue idola gue dia Neil Lever karena dia yang memotret Muhammad Ali sama Sonny Liston. Lo tau kan gambar yang top angle itu? Yang kan dipakai. Sport Illustrated itu kan dulu kantor berita ya? Bukan, majalah. Majalah ya? Majalah. Jati Image yang ngantar berita. Ya dulu. Jadi Sport Illustrated itu majalah? Iya Sport. Sorry, kantor berita itu sebelum Jati All Sport namanya. All Sport. All Sport namanya. All Sport. Baru ke Getty Image. Getty Image, betul. Nih sebelum ke situ-situ nih Bob. Tadi pertanyaan gua.
lu mulai kapan masuk di tabloid bola? Gue tepatnya tuh diajak jadi pegawai tuh 94. Tahun 94. Tapi gue udah bergaul udah mulai jadi freelance di situ ada 93. Oke. Gue pernah berdan di Kompas gitu kan. Oke. Di bola juga. Gue pernah jadi headline di Kompas 15 kali dia. Oke. Sebelum lu masuk tabloid bola. Dua-duanya. Oh. Gue melangkah kan Jadi berdekat. itu statusnya freelance. Freelance gitu. Oke. Ya. Dan itu gue juga nggak berharap itu dibayar. Oke. Arti kata gue hobi dengan fotografi dan gue karena buku literasi yang gue dapat, ini sebagai jurnalistik media ini loh. Oke. Sport itu tuh media di Indonesia nih tabloid olahraga gitu kan. Gue coba ikutin dua-duanya. Gitu. Oke. Nah akhirnya berjalannya waktu menjadi nggak terasa menjadi ilmu tambahan gitu kan, ya kan kita jalanin dan pada saat itu gue nggak mikir uang gitu kan. Gue motor di situ nggak mikir uang. Yang penting gue apa yang gue bikin tuh ada medianya. Oke. Jadi lu lebih sering jadi freelance buat Kompas atau jadi freelance buat tabloid bola? Tapi gue lebih 70% di tabloid bola. Oh, oke. 30-nya di Kompas. Waktu itu lu diminta masuk tabloid bola atau lu ngelamar? Enggak, gue lagi tuh datang ke tabloid bola. Kebetulan dulu temen gue di tabloid bola tuh Stephen Siombing temen nongkrong ngajak gue ke sono. Oke. Akhirnya bantu-bantu lah. Kebetulan Dodi Gurning itu keluar dari tabloid bola. Oke. Dodi Gurning itu siapa? Fotografer tabloid bola dulu. Dulu. Awalnya. Oke. Dan lagi itu dia pindah di Gema Olahraga yang nama Go gitu kan. Oke. Nah disitulah gitu kan. Jadi gue masuk di situ gitu kan. Karena kekosongan lagi itu di tabloid bola tuh fotografernya cuma hanya dua, Mas Jan Effendi dan Stefan Siombing. Oke. Gua masuk di situ. Oke. Nah, dengan harapan gua hanya punya media berekspresi aja. Oke. Singkat cerita, ini kayak rezeki aja gue gitu kan. Gue tiba-tiba disuruh jadi pegawai gitu. Akhirnya gue ngikutin prosedur Gramedia. Oke. Nggak gampang tuh gila. Oke. Susah banget Susah banget, oke. Gue masuk di psikotes aja. Buset, ini soal apaan nih gue isi. oke. Ada 400 soal gue isi cuma 450. Oke. Gue keluar aja. Wah, ini anak pinter cepet. Pasti dia, kok nggak diisi? Saya nggak tahu, gue bilang gitu. Ya gue bilang gitu ya karena gue nggak tahu gitu ngapain gue sih. Tapi pada akhirnya lu tetap kerja diterima di tabloid bola. Makanya dah, Oke. dan semua tuh kesempatan itu ya momen jangan pernah disia-siakan. Oke. Tapi lu harus ingat juga bahwa tanpa ada orang lain, gue bukan siapa-siapa. Oke. Gitu kan. Artinya tuh semua tuh ada doa yang mengiringi perjalanan gue, ada orang tua, ada orang terdepan gue. Iya. Nah akhirnya gue sangat terima kasih banget tuh sama Mas Yana Effendi. Oke. Karena beliau lah yang membuka jendela fotografi dan akhirnya gue bisa melihat dunia. Oke. Gitu. Melihat dunia. Dunia fotografi. Oke. Dunia fotografi khususnya di tabloid bola. Ya, sip. Oke. Ya. Nah, selama lu kerja di tabloid bola, ya. Ini kan bola, ya. Bola. Jadi lu covernya berarti ya fotonya foto bola. Benar nggak? Apa ada yang lain-lain juga? Nah, memang kadang-kadang asumsinya bola itu bercenderung dengan sepak bola. Oke. Ya. Tapi artinya dari bola itu buletin olahraga sebenarnya. Oke. Buletin olahraga. Bola itu buletin olahraga sebenarnya. Sebenarnya itu. Nah, itu orang yang nggak banyak tahu mungkin ya. Ya, itu kan maksud gua kan kalau zaman sekarang jadi gimmick ya. Oke. Dan akhirnya jadi image gitu kan. Jadi menerjemahkan tabloid bola tuh nggak ngomong tentang sepak bola doang. Oke. Gitu kan. Atau juga sebaliknya ngomongin bola doang. Oh, oke. Ya gitulah. Itu pintarnya orang dulu kan gitu. Artinya Oke. karena ketulusan itu akhirnya terciptalah sesuatu momen yang memang secara natural gitu kan gitu. Berarti bola itu sebenarnya buletin olahraga. Betul. Berarti dengan kata lain, lu motretnya nggak cuma bola, tapi macam-macam. Enggak. Kira-kira dari semua cabang kan banyak ya, puluhan cabang. Udah berapa cabang yang lu motret? Apa semuanya atau gimana? Gue kagak bercabang gitu. Gue bisa kagak ada. Berapa cabang olahraga yang lu foto? Jadi semua karena buletin all sport lah. Oke. Jadi dari jam sepak bola sampai bela diri ada turunan banyak ya. Oke. Ada taekwondo, ada karate, ada tinju gitu kan. Lantas ada raket, ada tenis, ada badminton, ada pingpong gitu kan. Misal air itu ada ski, ada
Macam-macam lah ya. macam-macam lah gitu. Dari sekian banyak. Lalu yang satu nggak pernah ngotot ada terjun payung. Oh, terjun Nggak payung. pernah. Ya, dari sekian banyak olahraga yang lo foto, yang paling menarik buat lo foto itu apa? Yang paling ya, semua ada banyak cabang nih, nggak apa-apa, cuma 1, 2, 3, 4. Yang menurut lo paling enak buat motret dan lo hop ya silakan. Sebelum lu jawab gue ngopi dulu ya. Monggo. Ya, sebelum lo Kopi boleh minta. yang paling enak itu apa aja? Yang paling seneng banget pakai gue pengen motret bola tapi besoknya aku pengen motret bola lagi atau lu mau motret golf misalnya. Besok gue kalau bisa motret golf lagi karena gue happy gitu. Nah, itu yang mana? Dalam filosofi olahraga itu piramidanya ada 3 dah. Oke. Yang pertama adalah sebuah ilmu olahraga, yang di tengah ada rekreasi, yang ketiga prestasi. Oke. Jadi gue ingin memotret di olahraga adalah sebuah proses gitu. Oke. Bukan gue harus senang olahraga A dan B, C. Tetapi sesungguhnya kalau tanpa sejujurnya adalah olahraga itu yang paling keren adalah atletik. Atletik. Karena itu induk dari semua olahraga. Oke. Lu senang motretnya? Ya arti tadi gue bisa ngeliat kecepatan. Oke, di atletik. Enggak, dengerin dulu nih, turunannya banyak. Bisa melihat kecepatan, ketepatan, tangkas gitu kan. Ya kan? Endurance gitu kan. Nah itulah di atletik. Oke. Nah akhirnya di atletik itu kenapa gue suka? Karena gue punya referensinya. Oke. Jadi gue bilang ada ilmunya di situ. Referensinya dari mana? Ya referensinya artinya gue itu dari sebuah fotografer role model gue Unilever gitu. Oke. Nah itu role model gue gitu kan. Oke. Dan akhirnya gue coba aplikasikan di olahraga-olahraga lain. Tapi tetap semua gue pakai ATM. Amati, T-nya tiru, modifikasi. Oke. Nah itulah. Nah modifikasinya itu menjadi istilahnya gue banget gitu. Oke. Yang gue banget itu apa? Gue nggak tahu Style lo nggak atau juga. apa? Itu style tuh orang lain yang berpihak. Yang tahu ya. Gue sih hanya ya udah yang gue bilang ini baik-baik gitu aja gitu. Ini bagus-bagus itu. Nggak baik-baik aja gitu. Baik-baik aja gitu kan. Kalau bagus relatif. Rata-rata terserah yang lihat ya. Terserah. Karena sebuah foto itu buat gue adalah subjektif gitu kan, ya kan? Oke. Objektif biar orang lain yang dan kalau sebuah foto itu objektifnya bisa menjadi merubah persepsi orang gitu kan. Oke. Ya misalnya gue tuh sangat teringat banget dengan fotonya salah satu fotografer Indonesia, misalnya Mas Jenal Effendi dengan foto LSPK-nya. Dengan heroiknya, euforianya, LSPK menang lawan Dujo ya itulah orang Korea. Oke. Terus Mas KR gitu kan. Mas KR itu siapa? Karno Riyadi, Oke. fotografer Dari Kompas. Oke. Dia itu pada saat itu keluar headline-nya adalah fotonya Susu Santi. Jadi Indonesia pertama kali mendapat emas di Olimpiade Barcelona lah gitu. Foto sederhana. Oke. Cuman kalau gue lihat dari ilustrasinya, jadi foto yang gue lihat itu menjadi caption dah, gitu kan. Wah, Susi Santi menangis. Gue yakin dia lagi mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan diiringi bendera, gitu kan. Oke. Dan menangis lah, dan sederhana, tetapi image value-nya jadi luas gitu. Oke. Luas banget. Jadi buat gue image value keren pertama kali loh. Indonesia tuh mendapat medali emas Olimpiade lewat Susi Susanti. Waktu itu lu udah jadi fotografer? Gue udah jadi fotografer, cuman gue belum dapat kesempatan. Gue kalau kesana gue ngebonus lah gitu. Oke. Gue nggak terlalu banyak kalau karya itu banyak di sini gitu kan, di Indonesia banyak. Gitu. Oke. Sekarang ada lagi pertanyaan? Banyak banget. Terus ini, lu kan olahraga kan kalau buat jurnalis itu biasanya kan olahraganya ada di kota A, B, C, D, E, F, G, kadang-kadang di luar negeri dan segala macam ya. Berarti Bang Chandra ini sering ke luar Indonesia gitu, ngeliput acara-acara event gitu. Oh, iyalah. Banyak ya? Ngomongnya bulat banget. Iya, kemana aja? Iya. Boleh tukar tempat gak? Enggak, kemana aja? Jadi gue inget banget pertama kali, gue tuh bahagia ya, gue bersyukur banget pada saat gue dipercaya sama kantor,
momen itu dapat banget. Oke. Kenapa gue bilang dapat banget? Contohnya satu, pertama kali gue keluar negeri kemana deh? Iya, Ke Abu Dhabi tahun 96. Oke. Ngeliput apa? Liput bola Piala Asia. Oh, oke. Indonesia masuk di kejuaraan Piala Asia di tahun 96 di Uni Emirat Arab. Oke. Gue gak bisa bahasa Inggris dah. Oke. Terus Sampai airport gue bilang ngomong apa nih? Gue bilang Siratal Mustaqim. Ya tapi karena gue sendiri lagi tuh. Ya tapi yang serunya apa itu? Sebelum gue berangkat tuh orang Jakarta kan tahu kan. Jadi wah lu keluar negeri dah. Emak gue tuh pada repot tuh bikin selamatan dulu. Kalau orang itu pertama kali lu keluar negeri? Iya, gitu. Di Abu Dhabi? Abu Dhabi diselamatin lu emak gue tuh bapak gue ngundang tangga gitu kan kayak orang dulu lah gitu kan. Artinya ada niat baik gue coba jalanin. Akhirnya gue berangkat ke Abu Dhabi. Gue duluan, temen gue reporter gue belakangan. Nah disitulah tapi kenapa gue bilang itu menjadi apa ya the best moment buat gue gitu kan. Gue singkat cerita adalah gue mendapat golnya Widodo saldo. Oke. Dan itu gol yang paling terkenal dari Indonesia tuh ya? Iya, gol itu menjadi gol terbaik di Piala Asia. Dan tahun sekarang ini, di tahun-tahun sekarang menjadi gol terbaik di versi FIFA. Bukan FIFA kosmetik. Football FIFA-nya. Itu pertama kali lo motret? Pertama kali. Luar negeri? Momen itu. Pertama kali lo, Jadi Indonesia tuh satu pool dengan Kuwait, Jepang, kalau nggak salah Saudi. Berapa orang dari tablet bola yang dikirim? Dua orang. Fotografernya? Fotografer satu orang. Cuman yang dari Indonesia ada dua, gue sama si Nyoto. Suara pembaruan dulu. Oke, sama si Nyoto. Berdua tuh di Indonesia. Berdua. Cuman gue lebih dapat tight dengan lensa 400 mili, kalau Nyoto lebih horizontal dengan lensa 300-nya. Lagi banyak imprint lah gitu kan. Tapi itu buat gue momen gitu bagus kan. Dan bukan hal yang mudah mendapatkan momen itu gitu kan. Ini kan. Nah, kan buat sobat Obrigado, kan kalau lihat di TV, kalau kita lihat TV pertandingan bola kan biasanya fotografer tuh pakai lensanya kayak yang panjang-panjang gitu ya. Kalau orang bilang kayaknya termos gitu ya. Nah dulu Bang Chandra itu pakai apa? Lensanya, kameranya, film apa digital gitu? Tapi ini loh zaman dulu gua bukan susah ya. Kalau zaman sekarang di bridging dengan zaman sekarang, buat gua emang harus ada kayak gini. Ya, itu memang prosesnya sebuah dunia alat fotografi gitu kan. Dan kita nggak perlu kita lawan. Dan nggak perlu kita bandingin. Gue lebih keren loh pakai negatif. Kan? Atau gue lebih seksi gitu kan. Seksi banget. Kamar gelap mulu. Ya, intinya adalah semua tuh gue jabanin. Tapi nih misalnya contoh nih tahun 97 nih. Gue mau World Cup Junior. Gue motret tuh. Ini momennya dapat lagi ya. Gue dapat Michael Owen masih bacil. Pablo Aimar. Ini pakai lensa berapa? Lensanya tuh 400 mili. Masih manual lah. Masih manual. Manual, follow fokus manual. Lensa 400 mili itu yang segini-segini ya? Wah, panjang-panjang ya? Wadidaw dah. Lo tau gak? Disangkain ini lensa termos. Disangkain jual kopi Starling. Nah, ini Pablo Aimar. Luis Kerme, Zalayeta, Carragher. Pada sebelum itu gue udah motret gitu kan. Nah momen-momen itu tuh yang gue dapat gitu kan. Ini pakai film? Pakai film mah. Ini Pablo Aimar. Nah waktu lu di Abu Dhabi kan pakai film nih. Lu nyuci sendiri atau gimana? Nah, prosesnya lu ngirim ke kantor tuh gimana caranya? Jadi gini, presentasinya nyuci sendiri tuh 2:8 lah. 8-nya itu karena ada press con di kantor media kantor media di lapangan. Mereka kerjasama dengan salah satu produk film. Biasa dikasih kalau film ini free gitu lah nyuci. Gitu misalnya Kodak kasih free. Iya free, misalnya Fuji free. Kalau kalau dulu fair gitu. Lo misalnya pakai Kodak nih, ininya Fuji.
dicuci sama dia, tapi lu disuruh ganti pakai film Fuji gitu kan. Oh, oke. Kalau itu waktu itu lu pakai apa? Fuji, Kodak atau apa? Variatif gue. Variatif. Ya, jadi lagi itu yang gue bawa film itu banyak banget. Ada 500 roll gue Oke, bawa itu bawanya dari Jakarta. dari Jakarta. Dan jadi asa-asanya ASM 400, 800, 1600. Oke. Gitu kan. Ya itu gue bawa. Termos gue bawa juga. Termos apa? Stretching bag, dry bag gue Dry bawa. bag, Gue oke. bawa tetap. Oke. Nah makanya suatu ketika liputan itu malam, harus terpaksa gue nyuci sendiri. Oke. Nyuci di mana? Oke. Di kamar hotel Oh, kan. oke. Biasa Jadi lu lah. bawa ini ya? Bawa, tetap bawa. Kalau chemicalnya bisa beli di tempat yang gue tinggal Oke. gitu kan. Jadi gue bawa alatnya aja. Oke. Nah kalau sobat Obrigado, kalau dulu film tuh kan asanya terbatas ya. Ada 100, 200, 400, 800, 1600. Kalau Bang Chandra waktu motret tadi, ya, motret tadi, itu pakai asanya berapa? Misalnya 400 nih, kan. Ratingnya turun, gulung. Oh langsung lu digulung? Ganti. Udah kita Ganti yang lebih- ganti yang lebih ya asanya lebih tinggi gitu. Oke. Nah, selalu kita bawa light meter. Oke. Lu gue selalu bawa light meter, ngukur lu gitu kan. Ya, kemana-mana pakai bawa LED meter? Bawa. Oke. Karena itu pedoman gitu. Oke. Artinya pedoman, misalnya kalau secara light meter kita ukur, wah ini normalnya 2,8 60 speednya. Oke. Nah kita bisa ke kamera kita bisa ajar sampai 125 gitu kan. Nah dulu kan basic fotografi di olahraga kan membekukan gerakan minimal adalah 250 speednya. Oke. Kan? Kalau 102 di bawah itu bisa jadi apa? Jadi shaking gitu kan. Jadi blur dikit lah ya. Ya shaking lah. Kalau dia fotografer shaking Shaking ngomongnya. namanya, oke. Kalau nggak baru bisa ngeblur gitu. Blur. Oke. Terus kalau gue seneng banget nih. Ini guru gue nih ya. Ngomong gitu loh. Ya kan gue mewakili para pemirsa sobat Obrigado yang nggak ngerti. Ya. Jadi kalau lu kan bawa lensa 400 sama berapa lensa lu bawa biasanya? Gue lagi tuh bawa event lensanya olahraga. lensa 400 gitu kan, 70-200, lensa pendeknya 2, kamera bisa antara 2 atau 3. Wih, 3? Iya. Tiga? Iya. 3 itu lensanya apa aja? Apa aja gitu. Kenapa mesti bawa 3? Ya kalau ada trouble. Oke. Ya gitu kan. Kita udah siap. Udah ready gitu ready ya. gitu. Ada trouble. Misalnya kamera yang satu trouble. Nah kan tadi Bang Chandra bilang buru-buru gulung. Kalau asanya kurang gitu. Itu kameranya sama semua asanya atau gimana? Kalau umpama semua sama, misalnya sama? jam 5 nih, Oke. gue udah pakai 400, dua dia pakai 100, dua-dua gulung kalau udah matahari miring gitu kan, Oh, oke. gulung gitu kan, Oke. gulung ganti lagi yang Ini asa yang lebih tinggi. lebih tinggi itu aja. Dulu pakai kamera apa bang? Dulu tuh ada 2 kamera yang gue pakai F3 sama F4, F31, F4 S2, yang nggak gede ya, yang kecil kan tuh. Oh, oke. Kan? Itu Nikon ya? Nikon. Jadi F3-nya cadangan tuh. Oh, oke. F4-nya jadi kamera utama. Oh, oke. Hmm. Terus kan kalau di olahraga, misalnya kan lu motret bola, berarti lu harus ngapalin aturannya atau gimana ya? Misalnya lu motret taekwondo, kan ada aturan Gue tersendiri-sendiri bilang tuh. dah, di olahraga tuh piramidanya di 3 Oke. nih ya. Lo ngomong ilmu dulu, rekreasinya, prestasi dapet. Oke. Nah dari situlah filosofinya. Oke. Kalau gue detailin, semua olahraga tuh harus dipelajari. Oke, jadi lu sebelum ke arena tuh lu, Ya, jadi lu pelajarin dulu gitu ya. Iya. Nah gitu ya sobat, kalau motret olahraga jangan asal motret. Iya. Aturannya mesti dibaca dulu gitu kan. Rule-nya tuh. Karena kalau setahu saya kayak motret golf gitu. Orang nggak boleh motret sebelum dia mengayunkan sticknya. Ya. Sebelum boleh mukul bolanya karena Kedengeran, kedengeran, mengganggu. Sama juga kayak tenis. Oke. Tenis juga begitu. Oke. Pada saat lo udah mulai serven gitu kan, silent please gitu Oke. kan. Udah. Lo kalau masih belum diusir mau wasit. Diusir sama Pertama dikasih peringatan, kalau masih manggel Oke. walkout lo gitu Oke. kan. Nah biasanya Bang Chandra kalau ke olahraga ini kan ada peraturan tuh, ya. Biasanya dikasih ke fotografer dulu nggak sih? Misalnya kayak tadi tuh, misalnya kalau misalnya tenis
Maka si misalnya di media centernya, lu nggak boleh motret pas mereka lagi actionnya, atau lu boleh bergerak dari A titik A ke titik B pas mereka lagi apa gitu. Di luar negeri tuh dah, Hah? itu udah di drive. Udah di drive. Jadi udah diedukasi fotografer. Oke, jadi sebelum lu motret, lu udah Artinya setiap event olahraga di luar negeri itu ada konsultan fotografernya. oke. Jadi kebutuhan untuk fotografer media tuh mereka bisa pahami. Oke. Nah akhirnya bertugas lapangan ada marshal. Oke. Ah. Itulah yang Nah itu akan memperingatkan lu kalau lu melanggar. ya melanggar. Nah kalau misal atletik, ya kan cabang atletik tuh banyak. Oke. Ya ada sprint lari cepat itu ada tiga, ada tiga ya. Oke. Cepet 200 sampai 400. Oke. Maratonnya ada banyak tuh. Oke. Ya kan? Ada 800 ya kan. Sampai 5.000 sampai 1.000-an dah. Oke. Gitu kan. Nah di samping itu di trek lari ada lagi tuh di dalamnya. Ada lempar lembing, loncat galah gitu kan. Nah itu nggak bisa dipotret. Oke. Bukan nggak bisa dipotret, tapi lu dikasih regulasi. Oke. Ye, lu Untuk nanti daftar dulu. Gue mau motret cabang sana, daftar tuh. Ah. Nah dari konsulat fotografer, lu bisa motret tapi diwaktuin. Ada tapinya. Lu 20 menit. Nanti Marsha yang negor lo. Oke. Tapi lu bisa motret lagi di situ. Untuk keluar. Untuk keluar, tapi lu bisa daftar lagi. Oke. Konsulat keluar. Nah, Bang Chandra, bisa nggak Bang Chandra cerita ke para sobat tuh? Sebenarnya kalau motret olahraga kan ada aturannya. Aturan-aturan apa sih biasanya kalau di motret olahraga itu yang paling umum lah? Yang paling umum, yang paling gampang, ya aturan olahraga yang ngepotret. Oke. Itu dulu kan olahraga kan banyak nih, Iya. ya kan? Ada senam jasmani gitu Oke, kan, ya kan? oke. Ya artinya banyak olahraga, ada taekwondo, Oke. bela diri itu ada taekwondo, ada karate, ada boxing, Iya. ya kan? Ada pokoknya itu tahuin dulu gitu kan. Oke. Kayak misalnya lo lihat gambar gue yang taekwondo gak nih? Oke. Kan gini, gue tanya karena satu supaya sobat Obrigado tuh paham sebenarnya di motret foto olahraga tuh ada aturannya lah. Aturannya yang nentuinnya misalnya regulatornya, panitianya nggak boleh pakai flash misalnya, gitu-gitulah. Nah ini kayak gini kan. Ini kalau zaman di era sekarang udah pakai sensor. Oke. Body protectornya. Oke. Kalau dulu tuh tahun 2002 belum, 2010 belum. Belum ada sensornya. Belum ada sensor. Jadi ketepatan tendangan itu ini misalnya bisa bacagi, bisa dolocagi gitu kan. Nah, ini kan jadi dalam olahraga taekwondo itu hampir presentasinya 90% kaki. Oke. Selebih tangan, tapi tangan itu terbatas di bawah dagu. Nggak ada larangan nggak buat fotografer misalnya motret taekwondo itu ya tadi saya bilang lu nggak boleh pakai flash, lu nggak boleh cekrek dulu sebelum mereka nendang Kalau yang misalnya. gini-gini enggak ada Oke, masalah. itu yang gue tanya tapi dari yang tadi. paling penting kalau di lapangan taekwondo, lu jangan sampai ngeblocking wasit. Gitu Oke. aja. Oke. Sama juri di tengah. Iya. Kan? Ya, itu mah nggak cuma taekwondo ya. Enggak artinya kadang-kadang kan maaf ya orang kita kan kadang bawa kamera soal-soal lebih kayaknya lebih dipentingin. Kayak lebih hebat gitu ya. Enggak lebih dipenting lah. Oke. Kalau hebat ada lagi yang lebih Oke, hebat. terus? Kayaknya wah gue media nih. Oke. Teman gue pernah ditangkap polisi, saya dari media Pak, saya polisi gitu. Iya, mending nggak usah mentang-mentang media lah Offset, ya. gitu. Artinya aturan itu harus dijaga gitu, Oke. harus diketahui bahwa lo akan tahu dan lo nggak nyaman. Oke. Jadi lo bisa nyari angle lain. Oke. Misal Taufik Hidayat pertama kali gue motret top angle gue deh. Oke. Ya kan akhirnya jadi wisata di atas tuh. Oke. Mengganggu atlet sampai lampu itu jatuh. Dan gue nggak pernah bilang kalau gue motret Taufik Hidayat di atas. Dari atas ya. Tapi itu gue di Istora ya. di Istora gue orientasi dulu, maintenance lampu, akhirnya gue minta izin, ada pemirsa nggak usah nggak apa-apa dari media, tapi jangan banyak-banyak, nggak saya sendiri aja, saya nggak bilang-bilang. Jadi gue yang gue nggak bawa nggak penting gue bawa tuh, yang penting aja gue bawa udah. Jadi sobat Obrigado, ini kalau biar paham di Istora itu kalau orang motret bulu tangkis dia bisa motret dari atas. Di atasnya itu ada kayak apa orang untuk jalan kaki Ya. ya, untuk sebenarnya itu buat panitia di Istora untuk benerin lampu, setting lampu.
Nah Bang Chandra itu lewat situ dan nggak bilang-bilang. Nggak bilang-bilang. Karena kalau bilang pasti nggak boleh. Bukan kalau bilang sama Yang lain-lain teman-teman ikut. Oke, rubuh lah itu ya. Bukan masa rubuh. Nah, terus? Gue tabloid di harian, tiba-tiba di nongol duluan. Gue masih tabloid gitu kan. Jadi eksklusivitasnya nggak dapet. Oke. Ya, jadi gue nggak pernah ngomong. Oke. Pada saat gue terbit, anjing lu dari mana ya? Oke. Dari Yang Maha Kuasa lah, gue bilang gitu aja. Tapi ada yang pernah ada yang naik, terus katanya lampunya jatuh apa? Iya dulu. Dulu ada ya? Thomas kalau nggak salah ya. Iya. Piala Thomas ya. Iya. Itu fotografer ya. Ya, gue nggak tahu. Gue udah selesai jadi fotografer. Fotografer sport. Ya. Jadi pernah ada pertandingan Indonesia Open atau apalah. Itu ada yang naik ke atas, terus lampunya jatuh dan mengganggu pertandingan gitu. Yang kayak gini-gini kan, gini, kenapa gue nanya ini? Karena sekarang tuh kan nggak cuman profesi sebagai fotojurnalis, Bob, ya. Banyak hobis juga motret. Dan mereka rata-rata mungkin nggak paham gitu gimana sih motret olahraga tuh di sebuah pertandingannya kan macem-macem nih kan. Makanya tadi saya tanya, pertandingan yang biasanya umum yang nggak boleh itu apa di banyak cabang gitu ya. Karena ini buat ini para hobis yang sekarang kan kemana-mana ya pakai handphone lah dan segala macam. Dan itu banyak teman-teman saya juga yang merasa terganggu gitu. Ada yang nggak pakai kamera tapi pakai handphone, ngalingin kamera dan segala macam. Nah kayak gini-gini kan Bang Chandra bisa ngasih clue lah. Kira-kira apa sih buat hobis lah misalnya. Yang nggak boleh tuh motret pertandingan di olahraga tuh kan ada larangan-larangan tuh. Kira-kira yang paling umum tuh apa? Kalau tadi saya bilang nggak boleh pakai flash misalnya. Gitu. Nah kalau yang Bang Chandra yang lebih berpengalaman tuh, yang paling umum tuh selain flash tuh apa? Kalau di zaman sekarang agak susah kah? Susah ya? Susah karena udah netizen ya, kan selama di depan umum tuh dihajar gitu kan. Oke. Kan? Apalagi bayar. Padahal ada aturannya. Tetap ada aturannya gitu kan. Oke. Jadi yang jelas itu adalah di Indonesia khususnya event besar di Indonesia tuh nggak ada konsultan fotografer. Nggak ada konsultan fotografer? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Okay. Di semua pertandingan? Fotografer dokumentasi ada. Oke. Nggak, maksudnya di semua pertandingan olahraga nggak ada ya? Dan misalnya ada juga reputasinya nggak jelas gitu kan. Oke. Jadi kalau di luar negeri tuh di press room tuh ada meeting room untuk media. Oke. Plus fotografer. Oke. Nanti fotografer kebutuhan apa? Ini loh, roll ambil gambarnya di sini kasih semua. Kayak misalnya gini lah. Gue kan motor tur sepeda itu kan udah lama kan. Dari tur Oskadon lah gitu. Sampai tur de Cisamsu apa. Sepeda itu, balap ya? Balap, road gitu kan. Itu dulu karena dia berujuk dengan UCI. UCI itu adalah organisasi badan sepeda dunia di Swiss gitu kan. Nah Marshallnya itu titelnya orang UCI. Memang didelegasikan di Indonesia, lu ngurusin di Indonesia Marshallnya. Jadi semua tuh hadiah apa tuh udah diregulasi oleh UCI. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah aturannya juga ikut. Aturan untuk fotografer? Semua. Jadi kalau umpama di buku guidance-nya itu ada ada ilustrasi rombongan. Nah di depan ada motor pembuka, rider, ada Marshall, ada Marshall mobil, ada Marshall motor. Baru di sini pembalap. Lantas di sini mobil-mobil official. Baru fotografer, motor. Nah dari rombongan itu, kalau fotografer mau nyalin pembalap itu, pertama yang harus dilakukan adalah klaksonin. Nah, itu aturannya. Jangan pernah mengurangi kecepatan, karena suatu waktu pembalap akan ngikut di belakang untuk ngepecah angin. Itu kan. Nah itu nggak boleh. Lo nggak boleh memotret. Break aja, break, cari spot. Gitu. Nah. Sebenarnya kalau di tur sepeda dan kilometer 100 sampai 200 lu akan dapat 5 gambar spot yang menarik. Kenapa? Setiap mereka ada ada konsultan fotografernya. Semua tuh dalam bagan buku itu, guidance itu ada ketinggiannya, ada keturunannya, ada kelembapannya, ada panasan, ada dinginnya.
Oke. Itu tertera tulis. Nah, dari situlah kita bisa Dari buku panduan. buku panduan gitu. Oke. Dulu tuh ada gitu kan. Nah, kalau sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada gitu kan. Termasuk yang Tour of the Java ini nggak ada Nggak juga. ada. Dulu gue sempat megang itu bukunya guide yang dibikin sama EVI. Oke. Kayaknya nggak kebuang kesimpan tapi lupa di mana. Itu perlu gue share sih gitu kan. Oke. Nah, terus ini menarik nih. Kan berarti kan Bang Chandra motret road bike. Sekarang motret road bike bedanya apa dengan motret downhill misalnya? Oh pokoknya gini, ada yang gue tuh all sport ya gue suka ya. Iya, gue paham. Tapi yang gue mau tanya, aturannya beda nggak? Jadi gini, kalau Kalau di mountain bike kan misalnya, Kan itu- lo boleh pakai flash misalnya nah atau itu apa? ITT, individual team trial. Jadi kalau ini kan road Iya, rombongan, satu tim itu ada 5 orang. Oke, Jadi yang 3 itu jadi pembalap pembantu. iya, Yang leadernya itu ada 3 orang. Oke. Nah, leader itu berharap dari satu tim bisa menjadi green jersey, yellow jersey, dan polka dot. oke, Pejabaran dari jersey yellow adalah jadi juara etape. Juara green sprint. oke, Kalau polka dot tanjakan, mountain. oke. Nah yang 3 ini tim pembantu. Misalnya dia feeding food makanan, dia ngambil dan hantarin ke sana. Oke. Nah itu harus tahu gitu kan gitu. Iya. Yang gue tanya ini Bob, bedanya road bike, lo motret Nah nih, dengerin dulu, Ya, lo mau sama aja sebenarnya. sama aja. MTB sama. Oke. Cuman kita harus tahu attitude. Oke, Flash itu mengganggu. oke. Tapi kalau pasangnya tidak mengganggu tuh alangkah baiknya. Jadi boleh. Boleh. Jadi Boleh. gue pasang itu adalah di belakang pembalap. Pada saat pembalap lewat, flash itu nyala di belakangnya. Oke, Nah, gue hitung speednya, pelabetnya harus di lighting harus dimasukin alam sekitarnya Oke. supaya balancing gitu. kan. Oke. Nah, kalau lu bayangin motret tanpa ada cahaya buatan downhill tuh cemong semua gambar. Oke. Nah, bisa lu lihat tuh gambar gue yang downhill. Nih, Nah, ini pakai flash. pakai lighting, 2 lampu gue. Oke. Jadi lightingnya memang basicnya strobis. Oke, Cuman gue pakai inovasi diffuser, ya Oke. pakai softbox supaya saya halus. supaya halus nggak ganggu lah ya. Ini lightingnya ada di sampingnya pembalap, kanannya. Oke, Jadi kalau gue nggak motor dari depan, kalau depan mengganggu. Oke. Kan. Nah satu lagi misalnya, lanjut. Nah ini juga kalau nggak lo pakai flash, flash. kontras semua warna itu nggak nimbul. Oke. Gitu kan. Nah teknik memotret juga harus lo pelajari, bukan fotografer tuh jangan sekedar freeze action. Nanti lo bilang gue motret balapan, tikungan gue motret pakai speed 8.000, beku deh tuh. Iya. Gue bilang ini mau motor parkir nih, gue bilang gitu. Freeze semua. Oke, Nah makanya semua tuh ada dimensi. oke. Ada di off field Oke. lensa, ada di off field lighting gitu kan. Nah, ini kan lo motret pakai flash, ya. Pakai lighting. Pakai lighting, ya. Kalau pakai lighting itu tadi yang kaitannya sama aturan motret di olahraga. Ntar dulu dah, gue harus jelasin dulu. Kalau pakai flash, nanti asrada. Asal terang udah ada. Oke. Tapi kalau lighting, Oke. itu ada ilmunya. Iya. Iya. Ini gue mau nanya tadi ya soal aturan tadi. Aturannya itu waktu lu motret pakai lighting, ya, itu ada nggak di apa briefing gitu? Lu boleh pakai lighting tapi ini di panitia gitu ya? Ada nggak kayak gini? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Tapi gini, sebenarnya lu harus tahu rule. Oke. Jadi sebenarnya pada saat kan kalau umpama downhill itu tuh 2 hari. Yang 1 hari itu, yang hari pertama adalah lo ambil ball position. Oke. Dan jersey sama. Oke. Jersey sama, helmnya sama, sepeda sama, Oke. nomor sama. Lu Oke. bisa berimprov dulu di situ tuh. Oke. Gitu kan? Ya kan? Ya improv, nanti finalnya lu sama juga kayak gitu. Tinggal lu cari tempat yang beda gitu kan. Iya. Ya, artinya semua itu perlu pembuktian. Oke. Dan gua memakai flash di downhill tuh perjuangan panjang dah. Oke. Maksudnya gimana? Ya gua buktiin. Lu kalau nggak pakai flash, akan kayak gini gambarnya. Oke. Tapi kalau lu pakai lighting, akan kayak gini gambarnya. Dan satu, lighting ini tidak mengganggu. Pertanyaan gua adalah kita riset, tanya pembalap. Oke. Ada mengganggu nggak di mata lo di depan frontal ada flash? Oke. Nggak ada gitu kan. Nggak ada. Ya udah. Oke. Nah berarti lo harus punya etika gitu Oke. kan. Nah etika itu yang harus, tapi etikanya make sense. Bukan pronunciasi asal bacok doang kan Oke. gitu kan. Berarti kan sebenarnya ini
kayak gini nih, lu pakai lighting kan ya. Jadi hal-hal yang kayak begini tidak diatur di briefing gitu. Mereka nggak tahu ya. Lu lihat ya gambar sepeda namanya kayak modalnya Red Bull, kan? Kan? Red Bull, Oke. Emped. Oke. Gimana? Nggak perlu pakai plus, nggak apa-apa dah. Oke. Yang harus dipahami Indonesia, lo mau ke luar negeri, ambil batuk bagus lah. Oke. Kenapa? Kelvin-meternya bagus. Oke. Lighting, lu misalnya Australia Open, lo sambil ingusannya bagus gambarnya, karena cahaya miring. Oke. Itu. Ya. Kalau kita ke Eropa, fotografer boleh mengalah. Oke. Coba orang boleh motor di Indonesia nggak belau gambarnya, Oke. abu-abu, Karena ini suhu udara, suhu udaranya. suhu udara. Makanya orang Indonesia ke luar negeri itu, aduh, belajar gambar lah. Oke. Belanja gambar. Iya, kalau di Indonesia lu harus punya ilmu gitu kan untuk ngedukung gambar itu bisa jadi bagus. Karena kita negara tropis. Oke. Jadi beda ya orang motret Beda. olahraga di negara Iya. yang winter dengan tropis sangat berbeda. Beda. Dan itu mesti dipelajarin. Betul. Lo motret NBA, orang fotografer NBA potret LBL nggak belongok gitu. Kaget dia. Orang Indonesia dalam NBA dapat privilege. Udah. Gampang. Oke. Mudah gitu kan. Oke. Nah ini apa ini? Ini tinju. Ini apa? Tinju. Ya. Masa donat? Iya. Ini tinju. Ini siapa lawan siapa? Ini dulu tuh kongres tuh Filipina. Ini apa ya? Juara kontinental lah di badan tinju gitu kan. Ini Rahman kalau nggak salah, bukan Rahman Kili-Kili. Ini juara bertahannya gitu kan. Artinya dengan gambar ini sampai badan keluaring itu saya menunjukkan bahwa Rahman itu nggak jadi juara lagi, dikalahkan oleh petinju dari Filipina. Nah kalau motret tinju boleh sedekat ini? Boleh. Boleh. Oke. Artinya tapi dibatasin. Dibatasin. Batasinnya gimana? Dibatasin karena reputasi. Oke. Ya, lo motret misalnya GP nih, lo kan nggak bisa asal datang gua dari media gede nih, nggak bisa. Oke. Portfolio lo mana? Oke. Ditanya portfolio Oke. lo. Terus? Oke, portfolio ada sampai berapa jauh media lo mengupload tentang olahraga ini. Oke. Itu kan sesuatu apa privilege yang syarat privilege yang harus lo penuhi gitu kan. Jadi kalau misalnya lu kan nih di bola motret tinju boleh dekat. Boleh. Sementara gue misalnya dari koran boli gitu, yang nggak pernah motret tuh nggak bakalan bisa. Bisa aja. Oke. Ya makanya lo yang kalau siapa yang menguasai informasi kan yang menguasai dunia. Lo informasi lo kuatin dulu gitu kan. Oke. Jadi networkingnya ada, regulasi lo tahu bagaimana gitu kan. Asal jangan sonong boy. Oke. Nih kayak ini. Ya. Ini kan golf nih. Ya. Ada aturan khusus kalau motret golf? Ya ada. Apa? Ada. Ya Kira-kira? artinya golf itu selama pegolf itu masih konsentrasi, itu nggak boleh dipotret. Nggak boleh cetek gitu ya? Pas bola dipukul lo baru potret. Gitu. Ya sobat, jadi tadi sekali lagi di olahraga ada banyak aturan. Lanjut. Orang juga nggak tahu antara baseball sama softball. Ya itu bedanya apa? Coba. Kalau di luar negeri itu softball itu buat cewek. Oke, softball. Softball tuh buat cewek. Bolanya tuh warnanya hijau dan lebih gede. Bola kasti. Terus pelemparnya itu nggak ada gundukannya. Pelemparnya nggak ada gundukannya. Nah, terus cara lemparnya dari bawah ke atas. Kalau softball, baseball itu dari atas ke bawah. Itu bedanya. Terus beda gitu kan. Antara base ke base hampir sama aja sebenarnya. Gitu. Ini softball tadi. Ini softball. Ada yang cewek tuh. Ini kan bolanya putih kan? Iya. Bola keras tuh. Ini baseball atau softball? Baseball. Ini pertandingan apa? Ini foto baru nih ya, tahun kemarin. Ini kejuaraan BMX C1 versi UCI ini di Pulau Mas. Di Pulau Mas. Tahun ini atau tahun kemarin? Tahun kemarin. Nah, kayak gini-gini ada aturan nggak kalau motret? Ya Nggak. ada, bebas. Ada aturan. Oh dikasih tempat khusus. Ada spot-spot ya. Ada spot-spot. Lo bisa motret di tribun, kalau jenuh di atas di tribun. Jadi sebenarnya fotografer di olahraga tuh jangan terpaku dengan satu titik. Misalnya motor atletik yang ada apa tuh? Api-api. Nah, ini apa nih Bob? Ini sepeda. Ini
ini zooming gue pakai. Ini zooming, Tapi latar belakangnya agak gelap biar gambar checkingnya itu nggak bernumpuk. Oke. Biar tetap punya dimensinya tetap ada gitu. Ini salah satu foto ini udah nggak usah cerita, lanjut. Nggak, ceritain aja. Nggak usah. Oke. Udah dah. Nah ini apa? Ini motor cross. Ini salah satu pembalap Aib Dadang. Ya dia di Sumedang nih. Oke. Ini Itu kan ada garis-garisnya tuh. itu apa tuh? umbul-umbul sebenarnya. Umbul-umbul itu mengganggu banget, tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya fotonya biar kelihatan menarik. bagus. Ini lu pakai teknik apa namanya? Tekniknya panning. Panning, Jadi ngikutin apa dengan jadi lo panning itu bukan harus pakai di bawah 30, tergantung kecepatan gitu. Kendaraannya. Kalau motor kan kayak gini biasanya kecepatannya itu bisa sampai 125. Ya lo bisa motor panning bisa 30-60 dengan cara follow fokus ngikutin bagian-bagian elemen jadi shaking blur gitu. Nah itu jadi menghiasi si pembalap itu. Jadi kesannya nggak monoton lompat gitu kan. Nggak freezing gitu nggak freezing gitu kan. Kalau itu ternyata itu spanduk kan jelek ya. Kayak ini kan buat gua ngeliatnya eye catching aja kan. Ya kan selalu kan semua persahabatan diawali dengan high five gitu kan. Nah ini istilahnya tekniknya double expose doang. Ini double expose manual. Motor satu-satu gitu kan. Jadi lu motret tangan dulu, habis itu motret dia. Ya, gitu. Nah ini apa? Iya sepeda juga. Ini sepeda juga. Tilt up. Low speed. Jadi lu motretnya. Ya kalau ngomong berising dulu kan bosan juga kan. Iya. Ini apa? Ya sepeda Tour Indonesia. Jadi gue pengen ambil deep oil lensa sama jalurnya ada rangkaian gitu kan. Rangkaian rombongan sepeda. Lu ada ini di mana nih? Ini kalau lu mau tentang balap sepeda, ya jadi karena dari guidance book itu menjadi sebuah prediksi di jalanan, gitu kan. Bahwa gue akan berhenti di sini, ada sawah nih. Musim apa ya, panen nih gini-gini nih. Ya udah coba berhenti karena lintasan entah itu ada petani lagi ngapain, ternyata lagi itu petani makan siang gitu kan. Ini gue cuma permisi buat motret gitu kan. Ini nggak gue setting. Memang mereka lagi di sini dan lagi ngeliat gitu ya. Dan lagi makan gitu. Kebetulan lo cukup duduk di situ aja udah cukup buat gue gitu. Nah tiba-tiba mereka karena ada rombongan sesuatu hal yang baru buat mereka kan. Jadi mengundang mata para petani untuk bisa melihat gitu kan. Nah gambarnya seperti ini gitu kan. Buat gue adalah menarik gitu kan. Kalau lo mau lihat motret Tour de Giro, Tour de Spanyol, Tour de Tour de France gitu. Itu banyak human interest yang digabung antar pembalap dengan orang sekitarnya. Bunga-bunga matahari ada orang balap gitu ya. Nah, orang tuh kebanyakan memotret tuh this is moment. Jadi momennya udah hilang selesai. Tapi kalau lo motret dengan gaya pengetahuan, akhirnya foto itu timeless. Jadi lebih menarik lah ya. Jadi pictures gitu. Jadi segar, bukan sekedar lo mempres action doang, tapi ini bisa menjadi menghiasi. Kalau lo cetak bisa menghiasin di ruangan rumah lo, kantor lo gitu kan. Lanjut. Oh ini cakep nih. Ini di Banyuwangi. Ini di Banyuwangi. Baluran mau ke mana tuh mau ke Banyuwangi, pelabuhan apa? Pelabuhan Ketapang. Nah kan udah motret banyak nih, udah banyak hal yang tersulit yang lu temuin tuh di motret olahraga tuh apa? Nggak ada yang sulit buat gue. Nggak ada. Sama sekali. Nggak ada. Karena menyenangkan. Jadi motret olahraga kuncinya itu menyenangkan dulu. Kalau lu nggak seneng itu sulit pasti. Ya gue bukan bohong, arti kata bukan sok tahu. Selama lu seneng, itu akan dipermudahkan. Karena lu akan trust sama siapapun. Ada cerita-cerita yang menarik mungkin yang lo bisa ceritain? Ya, gue lihat fotografer di Indonesia gitu kan. Selain dari Julian, buat gue nggak ada. Nah Julian Xiaomi tuh bagian salah satu inovasi role model gue. Nah itu termotivasi lah sama beliau itu. Buat gue ingat kata-kata dia tuh bilang, kebebasan berkarya itu penting.
Tapi alangkah pentingnya kebebasan itu sertai dan tanggung jawab. Itu gue inget banget omongan dia itu. Selalu gue ulang-ulang gue kasih tahu ke orang lain gitu kan. Itu dari omongannya Bang Julia. Julian Sombing. Almarhum ya. Almarhum. Oke. Nah, ini di Indonesia gue coba untuk ngomong slow mo gitu kan, slow speed gitu kan. Ya di badminton juga pakai ya Taufik Hidayat gue bikin slow speed gitu kan. Ya artinya lu mau bulu tangkis forehand, backhand, serve gitu kan, lob chop gitu kan, drop shot. Ya lu boring. Ya. Lu harus cari yang lain gitu kan. Artinya freezing kan ya kalau low freeze gitu kan. Enggak, artinya bukan masa freezing. Lu kalau angle-nya beda, freezingnya akan lupa. Oke. Tetap semua freezing. Oke. Tapi ini kan nggak freezing nih. Ya artinya kalau lu bisa ngambil angle yang lain gitu kan. Jadi lu bukan sekedar freezing. Oke. Ada effort yang lebih gitu Ya, kan. bahwa kalau motor olahraga itu harus macem-macem angle-nya. Betul. Bisa lanjut Mas? Loncat indah dah. Gue nggak ada tuh di Indonesia loncat indah sore hari. Ya artinya karena gue tahu gitu, kebetulan itu rezeki gue. Oke. Nah ini softball dah. Itu tadi softball. Ini softball itu buat perempuan. Oke. Tapi ada ya perempuan main baseball. Nah ini kejuaraan Asia loncat indah di Senayan. Oke. Kan tahu Senayan kan? Ya gue sangat sayangin tuh mereka teman-teman tuh nggak explore. Oke. Gitu kan? Oke. Nah kebetulan gue explore. Wah ternyata Itu sunset atau lampu? enggak. Ini sore hari sunset. Oke. Iya ini maksudnya sunset. Iya. Ini sore hari. Itu matahari. Ya. Jadi yang dapat ini cuma lo doang kan? Ya mungkin kali, kemungkinan gitu. Tapi selama ini lu nggak ada kan di Senayan kayak gini? Nggak ada. Nggak ada ya. Insya Allah gue lah gitu kan. Amin. Nah satu ya kayak gini nih. Oke. Kan? Ini karena apa ya? Lo mengeksplor. Artinya gue tuh nggak mau nyaman dan mapan gitu kan. Oke. Mapan dan nyaman itu adalah musuh terbesar diri lu tuh. Lu cukup dapat situ udah leha-leha udah kelar gitu kan. Okay. Ini kayak gini nih sepak bola kan. Lu tahu kan sepak bola ngomongin tentang heading, tackling, kan? Dribble, kan? Kalau kesel berantem gitu kan. Liga Cemong kan gitu. Terus ini beda ya. Nah, ini bola artinya, yang berbeda. Jangan diganti dulu. Ya. Jadi kayak gini kan elemen-elemen sebuah apa ya? Pengakuan sebuah entitas diri klub itu kan secara looknya grafisnya bagus tuh kan. Oke. Itu bisa menjadi menutupi objek kita menjadi menarik gitu kan. Background dan foreground. Nah, akhirnya lo lihat gambar ini bukan sekedar perfection. Oke. Ada pengetahuan di kepala lo. Ada kontribusi di itu gitu kan. Nah, lanjut Bang. Nah, kalau ngomong nih kayak ini kan. Ini F2 kan. Ini pending juga dari sela-sela pohon. Oke. Ya, gue fokus aja. Jadi kayak gini. Kalau ngomong F1 boring banget kayak gitu-gitu kan. Lanjut. Ini salah satu potret. Oke. Dulu pertama kali gue bikin cerita story tentang atlet dibilang dulu Pacific Game. Ya. Oke. Atau Paralimpik. Oke. Kalau sekarang Ini atlet Paralimpik. Ini tahun 2000 gue bikin story-nya. Nah mereka ini adalah juara Asia renang. Dari ada kategori S1, S2, maksudnya maaf ya kalau S1 misalnya bagian tubuhnya hilang satu gitu kan. Nah ini juara-juaranya, gue bikin potret aja. Di tempat pemandian Gilas di kolam renang di Solo. Ini fotonya waktu lo buat ini cuman ini atau lo ada bikin banyak, seri? bikin seri. Seperti essay? Ya, foto story lah. Foto story. Foto story. Karena gue eksekusinya sekitar antara 8 sampai 10 hari lah di sana. Nah jadi lo bikin khusus foto story soal tentang Paralimpik pemusatan pelatnas di BPOC di Solo. Nah ini tuh lihat ya, gila. Pas tuh dia nonjok. Nah kayak gini-gini buat gue agak, jadi gue pernah punya pengalaman dah.
di tahun berapa lah gitu ya. Oke. Masih gue tahun 2 Menteri Menpora itu si yang orang IT siapa namanya? Orang Jogja. Roy Suryo. Pak Surya kan pernah jadi menteri. Ah, itu tahun berapa tuh? Ya zamannya SBY lah. Ya dulu tuh bikin ini lomba foto. Oke. Lomba foto tentang sport. Oke. Jadi ada jurinya gua nggak sebut ya. Oke. Ada 3 jurinya, yang satu almarhum, yang satu masih hidup, yang satu lagi masih hidup. Oke. Gue bertiga. Oke. Nah akhirnya bertiga lah gue jadi juri. Ya. Gue mau minta komitmen dulu dari mereka nih, dari juri. Oke. Gue bilang, gue kasih masukan, gue minta kesepakatan. Yang namanya sport itu, yang juara di lapangan olahraga. Oke. Gimana? Setuju gak? Oke, setuju. 1 dan 2. Yang 3 boleh pitchers. Nah, kebanyakan di Indonesia itu salah mulu. Oke. Pitchers itu jadi apa? Jadi juara lomba foto olahraga. Kan Oke. gitu kan? Bukan actionnya. Bukan actionnya. Oke. Oke, setuju deal. Oke. Jadi cara milih gimana ya? Akhirnya gue punya inisiatif kan, kumpulin olahraga air. Bela diri, kumpulin bela diri. Oke. Beroda, kumpulin beroda. Yang berbau tentang pukulan, pukul kayak tenis, baseball gitu. Ada bola gitu kan. Oke. Nah, kumpul lah. Dari itu ada 50 itu ada jagoannya. Jagoannya yang nongol adalah tinju, sepak bola, lantas apa lagi? Orang mandi, olahraga mandi, apalah gitu kan, pitchers atau anak-anak orang kampung main bola di lapangan tapi bagus gitu kan. Oke. Kan? Akhirnya gue kasih poin nih. Gue setuju juara pertamanya tinju. Oke. Nah yang 2 agak linglung nih. Oke. Mau tinju apa mau? Sepak bola. Oke. Idolanya nih sepak bola sama tinju. Oke. Ya dua-duanya foto bagus. Oke. Gue kasih alasan. Kalau mau sepak bola tuh gampang. Oke. Lu baru bisa motot, lu duduk pakai lens santai lu dapat. Dapat. Karena analogi cuman gue kasih tahu, 1 bola dikerebutin sama 22 orang. Oke. Itu pasti menarik. Oke. Dan waktunya 45 kali 2. Oke. Panjang. Panjang. Oke. Itu menarik. Dan itu sekedar precision. Oke. Nah tinju adalah diwakili atlet Daud Jordan. Oke. Dipukul tuh ininya hampir keluar darah sampai gigi pelindungnya Ini keluar. lepas. Oke. Nah ini buat gue menarik. Karena regenerasi foto ini bisa cepat terjadi itu 5 tahun. Oke. Nah menterinya maunya ini sepak bola. Oke. Ya udah, gue putusin gue keluar. Tolong bikin berita acara, gue nggak milih gitu aja. Oke. Gue nggak peduli itu, gitu. Oke. Jadi lu keluar jadi juri? Gue keluar. Akhirnya panitia ngomong sama gue nggak ngerti. Ya udah kalau memang nggak setuju, ya lebih baik lu bikin berita acara. Gue nggak ikut-ikutan. Oke. Gitu. Terus? Kalau foto bola itu menjadi juara 1. Oh, oke. Waktu itu foto bola itu lah jadi juara 1 karena kemauan menteri. Iya. Bukan kemauan juri. Bukan kemauan juri. Akhirnya, Oke. akhirnya ada perdebatan situ nih, ya udah selesai sederhana kok gitu kan. Kalau lo Pak Menteri minta itu ya silakan. Iya. Tapi tolong lu bikin berita acara. Kalau gue tuh nggak ikut-ikutan gitu aja. Kalau menteri yang milih terus ngapain lu punya juri gitu Ya, kan? gue mau nyinggung itu nggak seru kan gitu kan, ya kan? Baru kali ini lo biar orang yang lain ngomong ternyata lo. Ya. Artinya ya gue ngejelasin bahwa gue punya pride gitu lah. Oke. Ya kan? Artinya gue kan emang di bidang fotografi sport itu lama gitu kan. Artinya gue tuh memang fokus di olahraga karena media gue olahraga. Oke. Kalau orang ada media kerja di olahraga kebetulan karena rolling di kantor media. Kalau gue memang fokus di olahraga gitu kan. Jadi alasan gue adalah itu karena generasi foto tinju itu dengan kejadian seperti ini bisa paling cepat 5 tahun. Dapat foto kayak gitu lagi. Iya. Pertanyaan gue, fotonya Unilever, ada yang ngulangin kayak Unilever? Banyak. Ya kayak Muhammad Ali sama Sonny Liston. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Generasinya kan lama di ceritanya. Makanya dengan alasan itu menjadi pegangan gue gitu kan untuk bergening gitu kan.
Dan lo keluar. Dan gue keluar. Kalau lu nggak setuju dengan pilihan gue keluar. Menterinya happy nggak? Ya nggak happy lah. Gue nggak mau terima duit lo. Gue bilang gitu nggak penting. Gue gitu aja kan. Yang penting adalah makanya gue nggak pernah pengen jadi juri lagi. Oke. Karena gue sering itu-ituin dah gitu. Karena kadang-kadang suka diminta ini. Terus satu Penilaiannya lagu, berbeda dengan ya, fotografernya. kalau gue juga nggak pernah ikut lomba foto, Oke. gitu kan. Karena bukan tujuan gue Oke. jadi fotografer, tapi gue dapat penghargaan banyak gitu Oke. kan. Ya itulah, buat gue itu bonus kan. Oke. Nah akhirnya mereka setuju. Oke. Ya udah, tanda tangan semuanya. Kecuali lo. Akhirnya setuju. Tinju itu jadi juara 1. Oh itu karena itu. Akhirnya setuju. Setuju. Bahwa tinju juara 1. Yang 2 juri nggak belain gue lagi dengan ada ketok palu si menterinya mau ya udah semua ikutan. Oh, oke. Gue minta sign langsung. Gitu. Ya itu ya kalau jadi juri mesti apa? Mesti tetap dong dengan prinsip fotografinya. Ya karena gue punya basic, Oke. punya alasan gitu. Oke. Ini tadi kan lo nyinggung masalah feature, ya feature. Jadi di foto olahraga itu ada feature-nya juga. Ada ya. Kalau di World Press Photo itu ada di 2 kategori. Oke. Ya sport, sport pictures. Oke. Sport feature itu apa? Ya misalnya di luar dari proses pertandingan. Di luar dari proses pertandingan. Iya, misalnya persiapan gitu kan. Ada nggak di sini fotonya? Gue nggak ada Christian lagi tapi gue nggak masukin. Oh, oke. Oke. Nah itu sebenarnya. Oke. Kan lo tahu kan World Press Photo kan. Sport feature itu kan Ada kategori tersendiri. ada kategori sendiri kan. Ada story feature itu adalah ada atlet-atlet pembibitan dari kecil di Cina senam itu kan. Yang tangan pada kapalan. Itu features. Jadi tidak dalam sebuah pertandingan. Gitu. Di luar ya. Di luar. Nah, itu namanya feature. Maka ada 2 kategori supaya jangan bimbang dan ragu gitu kan. Oke. Jadi sobat Obrigado, motret olahraga tidak cuman motret actionnya saja, tapi juga ternyata ada namanya sport features ya. Tadi yang dibilang Bang Chandra. Di World Private itu juga ada 2 kategori itu. Ada sport dan sport feature. Nah, Dulu gue pernah dapat assignment dari National Geographic Indonesia. Lagi itu menyambut Piala Eropa dulu tahun berapa gue lupa. Nah gue dapat assignment tentang bikin penggemar sepak bola. Kan. Akhirnya gue pilih Arema gitu kan. Kalau yang tadi itu yang disable itu, yang Paralimpik itu bukannya feature juga? Features itu features. Features gitu kan. Story features gitu. Itu story features. Iya, Oke. Jadi tadi punya Bang Chandra juga udah ada ya sport features ya tadi gambarnya. Yang gue membuat foto-foto bercerita tuh role model. Gue tuh banyak orang Indonesia. Yang pertama gue inget banget tuh. Eric Prasetya bikin tentang temennya lahiran. Dibikin tuh sama dia tuh sama Eric tuh. Itu membuat anjir ini hal yang sederhana luar biasa jadi ternyata karya yang baik itu adalah hal yang sederhana yang dekat dari lo gitu gitu. Ya, terus satu lagi gue liat pameran Yudi Surat mau jawab tentang Paris, anjir keren banget ya. Bukan sekedar keren tapi dia punya literasi yang ternyata Paris gini loh gini gitu kan. Terus satu lagi gue liat pameran yang menjadi gue jadi apa ya jadi apa cabuk positif buat gue kayak Umay kan dia bikin tentang pameran Umay itu siapa? Umar Widodo. Dia bikin tentang apa tentang Ali Said story-nya. Waduh anjir keren banget. Itu foto olahraga? Bukan. Bukan, lain. Foto feature. Foto bercerita tentang Ali Sadikin. Oke, Bang Chandra nih karena waktunya kita juga terbatas nih. Nanti kita undang lagi untuk yang lain ya. Ini satu lagi yang saya mau tanya. Kalau ada sobat Obrigado yang hobi motret olahraga, ya mungkin Bang Chandra punya pesan-pesan buat sobat tuh harus ngapain sih kalau motret olahraga? Gitu. Harus apa, harus gimana, harus apalah. Bang Chandra mau ngomong apa ke sobat-sobat Obrigado? Ngomongin ke situ, Bang. Oh, wow. Ya kalau gue sih cuman singkat aja, konsisten aja. Konsisten aja. Kalau motret olahraga ya udah motret olahraga. Konsisten olahraga aja gitu kan. Artinya kalau lo konsisten keberkahan jalan sendiri gitu kan. Nggak usah lo cari-cari. Kalau lo konsisten datang sendiri itu semua. Ya kan? Ini motret nih.
Iya motret. Oke. Iya motret. Lu konsisten aja. Kalau di olahraga, konsisten aja olahraga. Ada pesan-pesan tuh tekniknya atau gimana? Teknik mah bisa cari di Google. Google. Banyak. Anak-anak sekarang canggih ngomongnya. Oke. Jadi Bang Chandra nyaranin ya udah mesti konsisten. Kalau mau jadi foto, saya rasa nggak cuma jadi fotografer sport aja, jadi fotografer atau jadi apapun. Ya tapi kenapa gue bilang konsisten lah? Karena fotografi di Indonesia itu bisa belum memenuhi menjadi profesi yang tunggal. Oke. Maksudnya gimana? Ya bayaran kecil lah. Oke. Dan media is over. Oh, now media is over. Iya, tapi- Bayarannya kecil. Ya samping itu juga apa? Yang paling penting adalah mental jurnalismenya nggak mati. Itu yang Oke. paling penting. Oke, Sobat Obrigado. Ya, kita udah dengerin Bang Chandra bincang-bincang tadi dengan saya. Mudah-mudahan ada yang bisa didapat dari bincang-bincang saya sama Bang Chandra. Nanti kita undang lagi untuk, karena gini, Bang Chandra ini juga ya bukunya banyak. Ya, dia buat buku slang, dia banyak dah. Dia buku olahraganya namanya apa, Bang? Color of sport. Color of Sport. Ya. Bawa bukunya nggak? Kagak. Enggak ya? Nah itu harusnya tadi dibawa tuh. Lupa gue. Jadi Bang Chandra ini juga punya buku. Bukunya buku foto. Dan fotonya cakep-cakep semua. Dia bikin itu tadi grup slang. Itu judulnya apa? Nambah batas. Tanpa Batas judulnya bukunya. Kalau yang sport namanya Color Of sport. Color Color of sport. of Sport. Nah nanti bisa dicek di Google ya. Kira-kira bukunya Bang Chandra itu apa aja. Banyak kok dia bukunya. Gitu. Terima kasih Bang Chandra ya. Sama atas undangannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi untuk topik yang lain. Oke. Ya. Ya buat sobat-sobat Obrigado jangan lupa ya komen ya dan subscribe. Terus nantikan episode berikutnya ya. Nah terus buat sobat-sobat Obrigado kalau bisa kita minta inilah sarannya. Kira-kira sobat itu pengennya kita tuh ngundang siapa sih yang buat ngobrol di sini. Kalau ada usulan nanti kita pertimbangkan. Kalau orangnya mau ya kita undang ke sini. Gitu ya Sobat Obrigado. Ini ada kenang-kenangan Bang Chandra dari Obrigado. Wadidaw. Nggak banyak ya. Nah ini. Ini AI ya? Enggak ini gambar sendiri ini. Ngomong-ngomong AI gimana nih? Hah? Ngomong-ngomong AI. AI apa tuh? AI. Kalau gue masih AI. AI. Lu kalau ngomong AI itu ngelawan durhaka dah. Yoi. Kenapa tuh? A adalah ayah. Hah? I Iya adalah ibu. Makasih Bang Chandra ya. Sama-sama, thank you. Waduh, Oke. thank you banget Obrigado. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Obrigado. Obrigado.